ولشفاعة رسول الله وبركة القرآن الكريم وبحرمة شهر رمضان الفاتحة. Tolong kakek hilang. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ikilah syair puasa, mulaten syair supaya bisa. Syarat wajib punika limo, Islam kang awal den sulungna. Kaping kaliye mukallaf dika, kuat punika syarat kang tiga. Sekawan waras badane dika, limone mukim ing griya dika. Syarat esae papat punika, Islam kang awal kados punika. Kaping kaliye akal punika, hetlan nifas den sucina. Enggih punika syarat kang tiga, kaping papate weruandika. Ulan Ramadan nerima poso, aja tan ora mesti puasa. Rukun puasa tigang perkara, niat ing pengitan kena urat. Kaping kaliye tinggalen dika, maring perkara kang batalana. Kaping tikane kudu puasa, saben maghribe kang padha buka. Panganan halal kasabin dika, kang tukang
saben bengine terawih ana donga ijabah wulan Ramadan ba'da rangpuluh Lailatul Qadar dulur Islamu kang raksa maring puasa jok sampe dosa karana dosa kang batalano ing ganjarane puasa ndika limang perkara kang batalano ing ganjarane puasa ndika goroh lan kubab cangkeme ndika lan atu cangkeme ndika mata ngalirik maring lah dosa kalawan syahwat den haramana lan gunemaken tanggane ndika maring salahe ora ngapura la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin Allahumma ya Rabbana cukupana luberana arta duki bahan duki kangge bangun masjid niki Allahumma ya Rabbana cukupana luberana bahan duki arta duki kangge bangun masjid niki sedayane gampang rezeki barokah nabi wali liwat syair kula nedi panjenengan ijabahi amin al-fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim kowe kan agak risau gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Hadratul hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan di hari terakhir ini saum Ramadan, dan mudah-mudahan selesai dalam keadaan baik dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar berIdul Fitri. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya akan sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh ulama sebagai hadisun azim, sebagai hadis yang agung yang begitu banyak mengandung konsep dalam keberagamaan kita. Ini saya sampaikan agar bisa menjadi wawasan buat kita, sekaligus kita mampu untuk memetakan persoalan gitu. Karena dengan hadis ini banyak, khususnya nanti di poin yang keempat, yang terakhir, itu banyak yang memaknai keliru, sehingga ini perlu saya sampaikan sebagai bahan kita, sebagai bahan orang-orang yang gigih bentengi faham ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhasu anha. Hadisun hasan rawahu Daruqutni wa ghairu. Hadis ini termaktub dalam Arba'in Nawawi, hadis ke-30 ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innallaha farada faraidha. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perkara-perkara itu masuk kategori fardu atau masuk kategori wajib. Fala tudayyi'uha, janganlah engkau sia-siakan. Jadi dalam kita beragama ini ada poin-poin, ada hal-hal, ada perkara-perkara yang masuk kategori wajib. Yang namanya wajib, konsekuensinya dikerjakan mendapatkan pahala, tidak dikerjakan dosa. Mau nggak mau kita diharapkan di sini adalah fala tudayyi'uha. Hendaklah kita kerjakan semaksimal mungkin, semampunya. Tidak ada konsep untuk meninggalkan, tidak ada. Tapi harus kita kerjakan semampunya. Kewajiban-kewajiban ini baik bersifat zahir maupun yang bersifat batin, yang tidak kelihatan. Yang zahir mungkin kita bisa tahu, ada sholat, ada puasa, ada zakat, berbakti kepada orang tua, berbuat baik, kewajiban terhadap tetangga kanan kiri. Ada lagi yang bersifat batin, yang tidak kelihatan, bersifat qalbiyah. Dan ini kebanyakan dari kita mungkin belum begitu terlalu
memonitor istilahnya, belum banyak di antara kita yang mengawasi betul kondisi qalbiyah kita, hati kita. Ada kewajiban syukur, ikhlas, ridho, sabar. Ini amaliyah-amaliyah yang bersifat fardu dan harus kita kerjakan. Kebanyakan dari kita yang fardu yang kelihatan-kelihatan saja, yang dohir-dohir saja, justru yang batin ini terabaikan, tidak begitu diperhatikan. Padahal ini konsepnya sama, harus masuk kategori yang namanya wajib. Tidak dikerjakan, ya dosa. Berapa banyak di antara kita yang bisa mengerjakan sholatnya bagus, tapi apakah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum tentu. Ini rusak gara-gara penyakit batin, penyakit hati. Makanya antara kefarduan wajibat qalbiyah ini harus memang benar-benar yang bersifat zahir dan bersifat batin ini berjalan seiring, harus berjalan bersama-sama. Karena nanti targetnya apa? Takwa Allah, menjalankan perintah Allah, yaitu kewajiban-kewajiban yang paling sulit, yang sifatnya yang tidak kelihatan itu yang berat dan butuh muraqabah. Dan melalui puasa inilah kita berlatih merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amaliyah kita memang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya yang namanya kategori fardu atau wajib ini secara dalil, secara hukum ini sudah jelas, ada nasnya, ada dalilnya. Mungkin yang bersifat nas Qur'ani, yang bersifat Qur'an, atau nas yang bersifat hadis. Jadi aturan itu sudah ada di Quran dan di al-hadis. Ketetapannya ada dan perintahnya itu ada. Yang kedua, wahadda hududan. Ada yang masuk kategori hudud atau yang kita kenal dengan batasan. Ada yang diartikan hadis ini hudud yang kaitannya dengan tindak pidana dan lain sebagainya. Surbil khamar, hadduz zina. Jadi balasan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau kita bisa lihat lebih luas lagi, hadda hududan ini kaitannya dengan perkara-perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah dan ada ukurannya, ada aturannya, ada kadarnya, ada jumlahnya yang tidak bisa diutak-atik. Kayak contoh sholat 5 waktu, zuhur 2 rakaat, maghrib 3, yang lainnya 4. Ini sudah ketetapan, tidak bisa diutak-atik, tidak bisa ditambah. Kita nggak bisa beristihad, kita ngarang, nambahi. Oh, karena subuh ini kita bangun tidur masih kuat, oh kita tambah jadi 5 rakaat. Tidak bisa seperti itu. Ini ketetapan mulai zaman Nabi Muhammad SAW sampai nanti yaumil qiyamah, itu tetap tidak bisa diutak-atik. Ketetapannya, kadar zakat, saum, Ramadan, ketetapannya dimulai dari terbit fajar dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Ketentuannya, syarat dan rukunnya, ini sudah ada ketentuan-ketentuannya. Hadis ini adalah ketentuan-ketentuan yang melekat pada kewajiban-kewajiban itu sendiri. Yang ketiga, ada yang namanya waharrama asya falatantahikuha. Allah juga menetapkan ada perkara-perkara yang masuk kategori haram. Haram ini juga terkait dengan 2 hal. Keharaman yang bersifat zahir, yang nampak, juga keharaman yang bersifat qalbiyah, yang tidak kelihatan. Yang bersifat zahir mungkin keharaman yang kelihatan, mencuri, judi, zina, tarikus shalah, meninggalkan salat. Ini kelihatan. Begitu pula yang bersifat keharaman yang bersifat yang tidak kelihatan, yang bersifat qalbiyah. Iri, hasud, dengki, kibr, takabur. Ini penyakit yang harus kita berantas, harus kita bersihkan, agar kita memang benar-benar mendapatkan predikat muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Memang kata-kata takwa ini sederhana, melaksanakan perintah,
dan menjauhi larangan. Larangan yang perintah yang bersifat zahir maupun perintah yang bersifat qalbiyah. Larangan yang kita tinggalkan adalah larangan yang bersifat zahir, juga larangan yang bersifat qalbiyah. Ini berat. Makanya kenapa kok berat di situ? Makanya ada pesan khatib setiap Jumat, ittaqullah. Sering kan kita dengar ittaqullah. Setiap minggu kita diingatkan setiap minggu. Tapi rada atos angel. Setiap minggu kita diingatkan ittaqullah, wedin Gusti Allah. Hati-hati. Perintahnya dijaga, larangannya juga dijaga. Kita perbaiki terus-menerus. Harapannya apa? Setiap minggu kita ada cas. Ada apa? Ditambahi strum lah istilahnya, supaya kita semangat lagi. Setiap Jumat diingatkan seperti itu. Khatib selalu mengingatkan pesan takwa, dan itu masuk kategori rukun, harus dikerjakan. Kalau tidak ada itu bisa dianggap tidak sah khutbahnya. Makanya ini peringatan buat kita bersama. Wa harrama an asya. Terus keharaman niki, ya, ini ada minimal menurut ulama usul ada 3 poin. Perkara itu dikatakan haram. Yang pertama adalah adanya bentuk nahi, adanya bentuk larangan. Bentuk larangannya ada. Kita ambil contoh, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Berarti makan harta dengan cara yang batil hukumnya haram karena ada larangannya. Yang kedua, bentuknya adalah bentuk tahrim. Tahrim itu bentuk keharaman. Lafaz haramnya ada. Hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan atas kamu makan bangkai. Berarti makan bangkai hukumnya haram karena di situ ada lafaz haramnya, diharamkan. Yang ketiga, ada yang namanya wa'id, ancaman. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah. Kalau tidak pandai bersyukur alias kufur nikmat, maka hati-hati, azabku sangat pedih. Berarti ancaman di situ. Berarti hukum kufur nikmat adalah haram. Jelasnya. Berikutnya sambungan dari hadis Rasulullah SAW. Pertama, ada perkara yang sudah ditetapkan dengan fardu, dan itu ketetapannya sudah jelas, dalilnya jelas, Qur'annya ada, hadisnya ada, perintah-perintah yang terkait dengan perkara-perkara yang kaitannya dengan fardu. Yang kedua, hadda hududan, termasuk ada perkara-perkara yang sudah ada ukurannya, ketetapannya, kadarnya, jumlahnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa diotak-atik. Yang ketiga adalah perkara itu sudah haram, paten, ketetapannya sudah ada dan bentuk keharamannya sudah jelas. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dihalalkan jual beli, diharamkan riba. Jelas ada dalil yang melandasi perbuatan itu dikatakan halal atau dikatakan haram. Yang keempat, dan ini yang sering memunculkan polemik, yang sering di antara kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ini tidak paham, tidak mengerti, akhirnya memunculkan perkara-perkara yang menimbulkan istilahnya antar sesama ini saling menuduh, menuding dan mencela gara-gara nggak paham hadis ini. Seandainya paham, insya Allah tidak terjadi perselisihan seperti itu. Terus bunyi hadis yang terakhir, wasakata an asya rahmatan lakum ghairan nisyan. Dan ada perkara yang didiamkan. Allah tidak memerintah pun tidak melarang. Tidak ada nas sharih, nas yang jelas dari Al-Qur'an dan hadis, tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Rahmatan lakum, sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sengaja dibiarkan. Ghairan nisyan. Ini sampai di garis bawah ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bukan karena lupa. Memang sengaja dibikin seperti itu. Ada perkara-perkara yang memang ditinggal, tidak dijelaskan. Ada perkara-perkara yang memang ditinggal. Ghairan nisyan, bukan karena lupa. Fala tabhasu anha, dan jangan kalian mencari-cari, membahas-bahas itu yang tidak ada nasnya, yang tidak ada perintahnya, pun tidak ada larangannya. Ini yang bikin kita ribet, yang bikin kita sering salah paham. Akhirnya karena tidak ada perintah dari Rasul, dari Quran, dari hadis, tidak ada larangan dari Rasul, dari Quran, dari hadis. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ini yang punya kompeten, yang punya kewenangan di sini adalah ulama. Warasatul anbiya. Ulama inilah ulama yang masuk kategori mujtahid, yang memang punya kemampuan khusus untuk menganalogikan persoalan-persoalan yang muncul setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis-hadis sama Quran yang sudah ada, yang sudah paten tadi. Yang pasti yang nomor 4 ini dihubungkan dengan perkara-perkara yang sudah ada dalilnya, perkara-perkara yang fardu tadi dikaitkan dengan perkara-perkara yang sudah jelas keharamannya. Makanya di sini sebagian ulama, ada ulama yang bernama Syekh Abdullah Al-Ghumari, muhaddis dataran Maroko. Ini beliau memberikan gambaran bahwa apa yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak serta merta diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala apa? Karena hadis yang keempat ini, poin yang keempat ini, Nabi tidak menjelaskan, tidak memberikan arahan, tidak memerintah pun tidak melarang. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Nabi tidak melakukan, itu langsung masuk kategori haram. Niki keliru, Pak. Keliru. Ini jangan sampai kalau kalian jenengan memahami bahwa Nabi tidak melakukan langsung dikat sebagai perkara yang haram. Padahal di situ wasakata an asya rahmatan lakum. Sengaja Allah biarkan seperti itu sebagai bentuk rahmat bagi kita. Makanya ini poin yang harus kita apa istilahnya? Camkan bersama, kita wanti-wanti bersama, jangan sampai terhadap perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung dikat sebagai perkara yang haram. Karena ini kewenangannya ulama-ulama yang mujtahid. Sebagai penutup, saya beritahukan kepada kita semua jamaah bahwa ulama yang masuk kategori mujtahid pada zaman sahabat saja itu jumlahnya ada yang mengatakan 6 orang, cuma 6 orang. Ada yang mengatakan 10 orang, kurang dari 10, atau yang istilah muktamad yang paling dipilih oleh ulama adalah 200 orang. Sejumlah jumlah sahabat 100.000. Berarti 0,02 yang masuk kategori mujtahid. Apalagi zaman kita sangat jauh. Sangat jauh. Makanya kalau ada yang ngomong Quran hadis, wis tinggalkan. Milo ulama mawon. Insya Allah selamat. Mudah-mudahan kelumit ini bisa memberikan motivasi buat kita bersama, dan mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak keturunan kita dijadikan anak-anak yang sholihin sholihat, dan umur kita dijadikan umur yang barokah, yang isinya khair kebaikan demi kebaikan, dan mudah-mudahan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.